Afwan Ustaz Khalid, bolehkah akhwat bekerja sebagai guest service atau call center di sebuah hotel? Saran saya jangan, saran saya kecuali memang ada hotel syariah yang memang mengkhususkan masalah itu dan memang dia melayani tamu-tamu perempuan khusus itu lain. Tapi kalau enggak, Allahu alam, saya sarankan jangan karena memang ini akan menjadi fitnah ya. Akan menjadi fitnah dan lebih baik dihindari. Ustaz, wanita boleh memasuki ke 8 pintu surga dari mana saja yang dia inginkan dengan syarat sholat, puasa, taat sama suami dan menjaga kehormatannya. Bagaimana dengan kaum pria? Apakah dalam hadis ada syarat spesifik seperti yang disebutkan pada wanita agar bisa memasuki ke 8 pintu surga dari mana saja yang dia inginkan? Tadi misalnya ada hadis Bukhari yang masalah wudu ya, dan mengucapkan 2 kalimat syahadat dia akan masuk surga dari 8 pintu yang dia inginkan, kan ada gitu kan? Jadi ada saja, insya Allah ada ya. Dan Allah Subhanahu wa taala sudah mengatakan dalam Al-Qur'an teman-teman sekalian, dalam surah An-Nisa, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wala tatamannaw ma faddalallahu bihi ba'dakum ala ba'd. Lirrijali nasibun mimma iktasabu walin-nisa'i nasibun mimma iktasaban was'alullaha min fadli. Al-ayat. Janganlah kalian saling cemburu laki-laki dan perempuan terhadap apa yang Allah karuniakan satu sama yang lain. Laki-laki punya bagian dari apa yang telah Allah wajibkan, perempuan punya bagian dari apa yang telah dia wajibkan. Jangan antum cemburu karena perempuan haid tiap bulan. Oh berarti dia libur sholat nih, enak benar 6 hari libur sholat, gitu kan? Terus bisa masuk surga. Saya 365 hari nggak pernah libur, nggak ada urusannya. Itu bukan, itu Allah pencipta maunya begitu, kan gitu. Sebagaimana juga kalau akhwat mengatakan, kok laki-laki di surga dapat 2 bidadari? Nah, apa yang antum mau jawab misalnya? Kan gitu. Memang sudah Allah bagi seperti itu, kan gitu. Makanya lebih baik nggak usah banyak tanya. Katanya kita akan ditemani oleh bidadari. Bagaimana jika kita sudah menikah? Tetap dapat tambahan. Sudah saya bilang jangan banyak bertanya. Emang yang bertanya ini nggak mau? Hah? Kalau sudah menikah istri antum ikut, gitu kan? Jika bayinya baru lahir langsung meninggal, katanya sebagai tabungan akhirat untuk bapak ibunya. Benar. Hadisnya banyak. Riwayat ahli sunan di mana Nabi SAW mengatakan akan terdengar suara gemuruh di depan surga dan Allah Subhanahu wa taala lebih tahu suara apa itu. Tapi Allah bertanya pada para malaikatnya, suara apa itu? Mereka mengatakan itu adalah suara anak-anak muslim yang meninggal sebelum balik. Mereka meminta agar orang tua mereka dimasukkan ke dalam surga bersama mereka. Maka kata Allah SWT, masukkan orang tua mereka bersama mereka. Kata ulama, janji-janji seperti ini akan didapat oleh seorang muslim yang belum merusak keislamannya. Tidak murtad, tidak musyrik. Gitu kan? Bukan orang munafik. Maka dia mendapatkan itu. Jika kita menjodohkan seseorang sampai dia menikah, katanya dapat masjid di surga nanti. Tidak ada dalil masalah itu. Bahkan tidak ada disebutkan di dalam dalil-dalil kalau ada masjid lagi di di surga, gitu kan? Ya, kalau istana mungkin, tapi saya tidak pernah temukan dalilnya. Allahu a'lam. Tapi antum kalau menjadi penyebab orang berbuat baik kayak menikah, selama mereka berumah tangga bersama-sama kita dapat pahalanya, gitu kan? Seperti itulah. Mengapa terkadang saya suka berpikiran buruk hal-hal yang aneh? Bagaimana solusi menghilangkan agar hati ini senantiasa bahagia? Pertama sekali ilmu, majelis ilmu. Ilmu itu akan mengubah segala-galanya. Jangan pernah tinggalkan ilmu sehari. Kalau tidak bisa hadir majelis ilmu, dengarkan. Pakai Walkman, pakai headset, dengarin di YouTube, dengarin di macam-macam. Ya, banyak ceramah sekarang bisa didengarkan, asal ceramahnya benar. Itu yang pertama. Yang kedua, bermohon kepada Allah SWT, berdoa. Kira-kira apa penyebabnya Allah? Dan sambil kita muhasabah, nanti Allah akan berikan petunjuk tuh, kan gitu. Oh ternyata saya berpikiran begini ini mungkin karena saya pernah belajar tenaga dalam misalnya, atau pernah ke orang-orang yang tidak pintar, ya, atau pernah apalah yang melakukan kesalahan-kesalahan, maka beristighfar kepada Allah SWT. Kalau pernah dikasih buhul-buhul, ya, pernah dikasih kertas ke apalah, itu semua buang, bakar semuanya. Karena biasanya sumber-sumber sumpeknya dari situ. Atau ada kantong-kantong kemaksiatan masih terbuka, masih sering tonton, baca, ya, bertemu, interaksi dengan hal-hal yang haram. Ini penyebab sumpek semuanya, penyebab sumpek semuanya harus dihilangkan, ya, diangkat, gitu kan. Kemudian bergaullah sama teman-teman yang soleh, teman-teman yang baik. Kalau akhwat tentu yang solehah. Ketika proses nyicil barang dan kendaraan tidak tahu riba atau haram, baru mengetahui itu riba setelah lunas. Apakah barang kendaraan ini masuk dalam kategori haram jika
Iya, bagaimana solusinya dijual cuma-cuma atau bagaimana? Tentu saja tidak. Jadi halal kalau tidak tahu. Surah Al-Baqarah 275 menjelaskan masalah itu. Antum bisa kembali ke situ. Al-Baqarah 275 menjelaskan. Jadi kalau seandainya orang-orang itu sudah taubat dari riba, ya, maka dia sudah mendapatkan falakum masalaf, milik kalian yang sudah lalu, gitu kan? Asal dia tidak tahu ya. Beda kalau antum tahu dari awal riba, antum sengaja masuk, ini jadi haram semuanya. Ini jadi haram semuanya. Antum cuma bisa ambil pokok uang saja, pokok uang yang kita pakai awalnya. Sisanya riba nggak boleh dipakai. Tapi kalau tidak tahu jadi halal. Memelihara jenggot adalah sunnah Rasul. Lalu bagaimana ada orang yang mengatakan memelihara jenggot itu membuat wajah tidak bersih, bahkan bilang bukankah kebersihan sebagian daripada iman? Itu yang menilai tidak bersih siapa? Saya berada jenggot begini tiap hari saya sampoin 2 kali. Saya sampoin 2 kali, saya sisirin, alhamdulillah. Dan istri saya bahagia dengan saya pakai jenggot. Itu yang bilang tidak bersih itu ngawur dia, persepsi dia saja. Bagaimana caranya dia bisa memvonis seperti itu? Nabi SAW manusia terbaik, manusia berjenggot sampai ke dada beliau SAW. Itu cuma persepsi. Jadi kalau selama ini antum tanamkan di benak antum, oh jenggot itu kotor, itu persepsi kan gitu. Sebagaimana orang kalau menganggap kayak perempuan pergi ke acara perkawinan kekurangan kain, tebelah pahanya, tebelah dadahnya, segala macam, kekurangan kain itu. Dia percaya diri aja, karena dia persepsi ini bagus, ini keren, maka dia lakukan seperti itulah. Sekarang orang-orang beriman harus tampil, harus tampil menunjukkan mana sunnah Nabi SAW, dan dia harus bangga dengan itu, mengubah persepsi yang negatif itu. Tidak ada hubungannya sama sekali jenggot dengan kekotoran, kecuali orang dasarnya tidak bisa merawat. Dan memang sunnah Nabi SAW merawat. Nabi SAW meletakkan wangi-wangian dari rambut beliau sampai ke jenggot beliau SAW. Bahkan para sahabat mengatakan, kami kalau mendekat dengan Nabi SAW kami temukan bau beliau tertinggal, dan kalau kami salaman kami akan temukan baunya sampai 2-3 hari, bau wangi Nabi SAW. Jadi itu adalah simbol kebaikan. Ketika bangun hendak sholat subuh malamnya saya bermimpi bersubuh dan keluar cairan. Haruskah saya mandi wajib dulu untuk mengerjakan sholat subuh atau hanya mengambil air wudhu? Wajib mandi. Keluar sperma berarti klimaks, berarti wajib mandi. Wajib mandi junub dulu baru kemudian sholat ya. Dan perlu diketahui ya, mandi junub ini dari syaitan ya, bukan prestasi. Jangan dianggap oh saya mandi junub ini bagus gitu, enggak. Dari syaitan. Makanya dikatakan Nabi SAW tidak pernah mandi junub. Kalau antum insya Allah ya, zikir sebelum tidur tidak akan mimpi dengan izin Allah SWT. Tapi kalaupun terjadi harus mandi dulu. Bolehkah ketika sholat kita memejamkan mata? Tidak boleh. Tidak boleh. Ini waswas syaitan. Dalam hadis kata Nabi SAW, Allah ya terus memandang wajah seorang hamba selama matanya masih ke tempat sujudnya. Jadi kita dianjurkan buka. Itu waswas syaitan yang menganggap kita atau membuat kita seakan-akan kalau buka mata itu tutup mata itu lebih khusyuk. Itu enggak benar. Paling beberapa detik pertama setelah itu antum akan mengkhayal. Adakah tata cara mandi junub atau besar sesuai dengan sunnah Rasul? Tentu saja. Membasuh telapak tangan 3 kali seperti basuh tangan wudu, membasuh wajah 3 kali, kemudian membersihkan kemaluan sampai bersih, kemudian wudu seperti wudu sholat. Lalu kemudian mengambil air dengan tangan kanan dan diletakkan di sisi kanan kepala sampai terasa di kulit kepala. Lalu kemudian siram sisi kanan, baru kemudian menyiram seluruh tubuh. Itu yang saya tahu. Allahu a'lam. Apakah setiap manusia masih bisa memilih jalan dalam hidupnya untuk masuk ke dalam surga atau ke neraka? Karena banyak sekali perintah atau larangan dalam agama. Ataukah setiap manusia takdirnya sudah mutlak dan ditentukan untuk masuk surga atau neraka sebelum mereka lahir? Tentu saja dia punya pilihan. Masuk surga dan neraka adalah pilihan dia. Tidak ada yang lain. Ya, tidak ada paksaan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah menurunkan hukum, ini perintah yang patuh akan dapat pahala dan masuk surga. Ini larangan yang melanggar akan masuk ke neraka. Jadi memang pilihan dia. Tidak ada paksaan dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya penghuni neraka nanti masuk ke dalam neraka dalam kondisi mengakui keadilan Allah Subhanahu wa taala. Sekarang antum hadir di majelis ini. Siapa yang suruh antum? Bisa antum keluar, bisa ke diskotik, bisa berbuat dosa-dosa, bisa. Bisa juga antum memilih untuk taat kan gitu. Pilihan ini memilih ke majelis ilmu berarti pilihan untuk masuk ke dalam surga. Hadirnya orang ke diskotik pilihan dia sendiri, berzina misalnya, maka berarti dia menuju ke neraka, kan gitu. Jadi pilihan dia sendiri, nggak ada campur, nggak ada sama sekali di situ Allah menyuruh menakdirkan dini pasti di neraka ini masuk surga, enggak. Tapi di Lauhil Mahfud Allah Subhanahu wa taala sudah catat siapa penghuni surga sama penghuni neraka. Dengan keluasan ilmunya Allah, kalau orang ini pada saat dia hidup dia akan berbuat perbuatan neraka, kalau orang ini akan buat perbuatan surga, maka Allah catatkan sebagai takdirnya. Tapi di sini berhubungan dengan ikhtiar si hamba tadi.
Setelah manusia meninggal, dikuburkan, di manakah ruhnya? Di alam barzah. Di alam barzah. Di manakah alam barzah? Ini Allahu a'lam. Ya. Ulama masih belum ada yang menekankan secara pasti. Tidak ada yang menekankan secara pasti. Ya. Saya bekerja sebagai juru bayar bendahara gaji di salah satu instansi pemerintah. Tugas saya salah satunya mengurusi utang pegawai pada bank konvensional. Bila ada yang mau pinjam uang atau dari bank riba, saya mengurusinya setiap bulan. Saya menerima komisi dari bank konvensional tersebut. Sejak saya rutin mendengarkan ceramah dan kajian Ustadz baik di YouTube maupun langsung, saya mulai menyadari betapa dosanya saya selama ini. Mohon sarannya Ustadz, apa yang harus saya lakukan? Seperti saya bilang teman-teman sekalian, kalau antum sedang bertanya kepada seorang ustadz, dai tentang masalah hukum syar'i, antum lagi berbuat dosa, seperti antum lagi nginjak becek, lagi banyak lumpur, antum di situ. Terus antum bilang, Ustadz, tolong saya, bagaimana? Ya. Bersihkan nih, saya mau selamat dari kotoran ini. Ustadznya pegang keran air, selang air, gitu kan? Cara yang sering orang minta saran, minta nasihat adalah dia minta disiramin air sementara dia dibecek. Ada manfaatnya nggak kira-kira? Tambah becek. Karena dia bisa membolak-balikan dalil. Ustadz ini bilang bisa, Ustadz itu bilang, wah ya cari dulu lah. Dicari jalan supaya membolehkan. Cara yang benar bagaimana? Supaya bisa bersih, keluar dulu. Keluar dari becek itu, lalu saya siram. Nah itu bersih. Memang ada proses ya, basah dulu, dikeringin, habis itu antum bisa lari, kan gitu. Jadi saran saya semua teman-teman yang terlibat dengan masalah dosa ini harus yakin dengan Allah Azza wa Jalla, keluar dulu dari situ, keluar, berhenti dari riba, berhenti dari zina, berhenti dari dusta, berhenti dari dosa-dosa ini, kemudian baru dia sucikan dirinya, dia bersihkan. Dipandulah oleh dai-dai dan ustadz untuk bisa keluar dari masalahnya, itu baru bisa. Jadi tidak ada gunanya teman-teman sekalian antum bertanya, tapi sebentar antum kembali lagi tetap kerja lagi dengan ketakutan-ketakutan yang syaitan bisikin. Nanti mau makan apa? Subhanallah. 9 bulan antum di rahim ibu antum tidak pernah berpikir, tidak pernah punya ijazah sarjana, bisa makan, bisa hidup. Semut di lubangnya bisa hidup, kan itu. Jutaan miliaran hewan di muka bumi ini di depan mata antum bisa lihat mereka makan dan hidup, gitu. Bagaimana antum tidak yakin antum bisa hidup? Subhanallah, ya. Berapa miliar manusia sebelum kita yang sudah mati hidup semuanya, dan akan mati pada saat tiba ajalnya. Ini harus keluar teman-teman sekalian. Saran saya, Allah alam yang pertama keluar dengan tekad yang benar dan yakin Allah Azza wa Jalla akan memberi. Yang kedua ikhtiar, mulai mengumpulkan ide-ide pekerjaan, dan yang paling penting adalah kalau sudah berumah tangga dudukkan istri, jelaskan ini haram dalam agama, saya sudah ikut pengajian dan ini tidak boleh, saya butuh dukungan, jangan sampai kamu permasalahkan kalau pendapatan saya masih turun, ya kemudian saya baru mencari lagi, insya Allah akan dibukakan. Allah menjanjikan orang-orang yang beriman dan bertakwa rezeki yang luas, ya pasti dihidupkan. Lanuhiyannahum hayatan thayyibah dalam ayat, kami akan bahagiakan hidupnya, kata Allah begitu, nggak mungkin tidak, gitu ya. Kalau masih ada yang mengganjal teman-teman, antum sudah taubat nih, sudah keluar dari masalah, ternyata masih mengganjal, rezeki antum masih belum terbuka, berarti masih ada dosa yang belum terbersihkan. Perbanyak istighfar, perbanyak taubat, pasti akan terbuka. Jadi saya ibaratkan kehidupan manusia ini seperti selang air, ya, atau pipa air. Airnya lagi kencang jalan nih. Kira-kira yang membuat kadang-kadang air terhambat apa? Adanya kotoran-kotoran nyumbat kan. Nah kotoran ini dalam kehidupan kita dosa-dosa. Kalau antum angkat penyumbatnya, airnya jadi lancar lagi. Nah harus bersih betul penyumbatnya itu. Penyumbatnya itu adalah dosa-dosa. Saya selalu berdoa dalam sujud, ya Allah masukkan saya ke surga tanpa azab dan tanpa hisab. Bagaimana Ustaz? Apa harus tetap diamalkan? Tentu saja, bagus sekali. Enggak ada masalah insya Allah. Boleh meminta itu. Dan dalam hadis kata Nabi SAW, kalau seseorang hamba meminta kepada Allah agar dimasukkan surga 1 hari 7 kali, dan minta agar dijauhkan dari neraka 1 hari 7 kali, riwayat lain mengatakan 3 kali, maka surga akan berkata, ya Allah masukkan dia ke dalam saya, dan neraka mengatakan jauhkan dia dari saya. Berarti kita boleh meminta kepada Allah SWT, dan sujud salah satu tempat untuk berdoa. Sufyan ats-Tsauri salah satu ulama yang terkenal dari kalangan tabi'in dan murid para sahabat yang mulia, muridnya Abu Musa al-Asy'ari, muridnya Abdullah bin Umar, muridnya Abdullah bin Abbas, yang sangat terkenal dengan julukan Sajjad. Dahinya sangat hitam karena sujud, kalau sujud lama sekali nggak ngangkat kepalanya gitu kan, sampai hajatnya selesai. Dan ulama mengambil dari perilaku Sufyan ats-Tsauri dan beberapa ulama-ulama yang lain dari sahabat dan tabi'in yang mereka memang selalu menggunakan sujudnya dalam doa dalam sujudnya, maka itu dibolehkan, positif saja.
Sabda Nabi SAW yang menguatkan hadis Bukhari, yang menguatkan itu. Kata Nabi SAW, kalau kalian ruku agungkan Allah, kalau kalian sujud perbanyak doa, karena sangat jarang doa ditolak pada saat sujud.